Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dina Purnama selaku Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Semarang. Saya Muhammad Hafid Azhari dari kelas 12 MIPA 8 absen 15. Di sini saya akan membacakan struktur teks editorial yang telah saya buat. Teks editorial saya bertema Hidup damai di negeri rawan bencana. Teks editorial saya berjudul Berdampingan dengan alam untuk berdamai bersama bencana alam. Di teks editorial terdapat 3 struktur. Yang pertama ada orientasi atau tesis. Yang kedua ada argumentasi. Dan yang ketiga ada penegasan ulang atau reorientasi. Di sini saya akan membacakan struktur teks editorial yang telah saya buat. Yang pertama ada tesis atau orientasi. Terdapat di paragraf pertama. Tidak ada yang dapat menolak bencana. Datangnya bencana tak mengenal waktu, kapan saja bisa dan di mana saja bencana akan datang. Namun yang terpenting dari semua ini adalah dapatkah manusia mau belajar daripada bencana-bencana itu sendiri. Dengan belajar diharapkan tidak jatuh ke dalam berlubang kesalahan yang tidak seharusnya. Kesalahan-kesalahan ini menjadi pembuka jalan bencana harus dihentikan dan digantikan dengan independensi pribadi dan masyarakat. Lalu yang kedua ada argumentasi. Argumentasi pertama terdapat di paragraf kedua. Di samping belajar, maka hidup berdampingan dengan alam adalah pilihan yang tidak dapat ditolak. Hal ini karena Indonesia berada di atas rangkaian cincin api Pasifik atau The Ring of Fire yang melingkar dari Selandia Baru hingga ke Amerika Serikat, sehingga gempa bumi, gunung meletus, hingga tsunami akan sering terjadi di negeri ini. Lalu ada argumentasi kedua yang terdapat di paragraf ketiga. Inilah yang tanpa disadarinya arti hidup berdampingan dengan alam secara damai, di mana alam tidaklah dapat diajak kompromi, namun alam itu dapat dilihat fenomena yang akan datang dan terjadi melalui berdamai dengan alam. Dengan rangkai berpikir inilah, maka dampak buruk apabila bencana alam itu datang sesungguhnya dapat diantisipasi dengan nalar dan akal yang sehat, atau setidak-tidaknya korban akibatnya dapat diminimalisir. Lalu ada argumentasi yang ketiga. Terdapat di paragraf keempat atau paragraf terakhir. Setelah terjadi bencana alam, yang diperlukan setelah terjadi bencana adalah mitigasi bencana. Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik dapat melalui pembangunan fisik atau penyadaran dan berupa peningkatan kemampuan menghadapi ancamannya, terutama pemulihan pasca terjadinya bencana alam tersebut. Nah, itu tadi adalah argumen-argumen dari teks editorial ini. Lalu ada penegasan ulang atau reorientasi. Reorientasi ini merupakan kesimpulan dari teks editorial yang telah saya buat. Reorientasi ini bunyinya sebagai berikut. Maka dari itu, melalui berdampingan dengan alam, maka menghadapi perubahan alam yang mendadak dapat disikapi dengan lebih bijak dan tidak salah dalam menyikapinya. Alam yang bersahabat adalah dambaan seluruh kehidupan kemanusiaan. Nah, itu tadi adalah struktur teks editorial yang telah saya buat. Dengan
dengan judul Teks Berdampingan dengan Alam untuk Berdamai Bersama Bencana Alam. Sekian presentasi teks editorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.